Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu ingin membahas tentang uji kompetensi bab 1 halaman 17. Nah, biar kalian bisa digunakan video ini atau materi ini untuk belajar dan digunakan untuk pembahasan agar kalian bisa mempelajarinya untuk persiapan ulangan harian yang akan Ibu laksanakan minggu depan. Ulangan hariannya akan Ibu ambilkan soal dari sini dengan sedikit perubahan. Seperti itu. Oke, pembahasan akan Ibu mulai dari nomor 1. Gerak benda yang mengalami perlambatan adalah B. Kelajuannya berkurang dengan teratur. Karena perlambatan itu kan berarti melambat ya, berarti kecepatannya berkurang. Seperti itu. Nomor 2, grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu dengan gerak lurus. Nah, gerak lurus itu kan berarti kecepatannya tetap, maka seiring dengan waktu kecepatannya juga tetap atau tidak berubah-ubah, tidak naik ataupun tidak turun. Yang ketiga, nah ini tadi sudah dibahas di nomor 2 ya, ini grafiknya lurus, kecepatannya tetap nih, misalnya ini 20, nah 20 gitu, maka ini juga tetap maupun 1 detik, 2 detik, 5 detik itu tetap kecepatannya 20, maka itu disebut sebagai gerak lurus. Nomor 4, gerak benda yang bergerak pada lintasan berbentuk setengah lingkaran adalah gerak parabola. Di setengah lingkaran itu seperti ini. Nah, itu maka membentuk sebagai gerak parabola. Ini disebut sebagai gerak parabola. Kemudian nomor 5, sebuah mobil melaju dengan kelajuan 90 km per jam. Berjalan dari Jakarta menuju Semarang, kecepatan mobil tersebut jika dinyatakan dalam satuan internasional atau SI adalah berapa? Nah, kita tinggal ubah. Tadi 90 km per jam itu diubah ke dalam meter per sekon. 1 kilometer ke meter itu kan 1000 ya. Jadi 90.000 dikali 1000 itu maksudnya. Jadi 90.000. Kemudian 1 jam itu ada 3.600 detik. Ini 3.600 ya, bukan 36.000. Ini nolnya 2. Maka 90.000 dibagi 36 sama dengan 25. Seperti itu. Lanjut nomor 6. Seorang anak mengendarai sepeda menempuh jaraknya 100 meter. Nah, di sini ditanyakan V. V sama dengan S per T. Maka sama dengan 100 dibagi 20 sama dengan 5. Ini ya, C. Nah, nomor 7. Jika gaya sebesar 5 Newton bekerja pada benda bermassa 2 kg, maka kecepatan benda tersebut adalah, nah kita ingat lagi kemarin hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M kali A. Maka A-nya sama dengan sigma F dibagi M. Sama dengan F-nya gayanya 2, 5 dibagi masanya 2. Sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. D. Ya. Nomor 8. Peristiwa yang menunjukkan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Mana nih yang kira-kira kecepatannya berkurang? Tentu saja mobil yang direm dan bola yang dilemparkan vertikal ke atas 1 dan 4. Bagaimana nomor 9? Nomor 9 itu peristiwa yang berhubungan dengan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa resultan gaya itu sama dengan 0, atau biasanya hukum kelembaman, di mana benda itu akan mempertahankan kedudukannya. Contohnya adalah C. Ketika mobil digas, badan terdorong ke belakang. Jadi tadinya kan posisinya dia tuh posisinya diam gitu ya. Karena digas kan dipercepat maju ke depan. Nah, untuk mempertahankan posisi dia diam, maka dia terlempar ke belakang. Seperti itu. Itu disebut sebagai hukum kelembaman. Selanjutnya, nomor 10. Peristiwa yang menunjukkan hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton tadi yang berbunyinya sigma F sama dengan M kali A. Maka berhubungan dengan massanya. Apa yang berhubungan dengan massa? Tentu saja D. Diperlukan gaya yang lebih besar untuk mendorong truk daripada sepeda motor.
Nomor 11. Buku bermassa 600 gram jatuh ke lantai. Peristiwa tersebut, Bumi menarik buku dengan gaya berapa? Nah, ini tadi sigma F sama dengan M kali A. Nah, masanya berapa? 600. 600 itu 600 gram. Kalau dijadikan kilogram itu 0,6. A-nya kalau dia jatuh maka berlaku percepatan gravitasi. Berapa percepatan gravitasi di bumi? Percepatan gravitasi adalah 10. Maka 0,6 dikali 10 sama dengan 6 Newton. Tuh. Nomor 12. Gaya sebesar 20 Newton bekerja pada sebuah benda yang menyebabkan percepatan sebesar 2 meter per sekon. Maka massa benda itu adalah berapa? Nah, tadi dari rumus ini, sigma F sama dengan M kali A. Maka nyari M sama dengan, kita gambarkan dulu segitiganya. Sigma F sama dengan M kali A. Dicari M-nya. Maka sama dengan sigma F dibagi A. M sama dengan sigma F dibagi A. Sigma F-nya berapa? F itu ingat, F adalah gaya. Berarti 20 dibagi A itu percepatan atau akselerasi. Berarti 2 sama dengan 20 bagi 10. 20 bagi 2, maaf, sama dengan 10. 10 satuannya apa? Kalau massa, satuannya adalah kilogram. Itu ya. Nah, nomor 13. Berdasarkan bahan penyusunnya, tulang dikelompokkan menjadi tulang penyusun, berarti disusun dari kartilago ataupun osteosit. Maka dia disebut sebagai tulang rawan dan tulang keras. Menurut bentuknya, ruas tulang belakang termasuk tulang. Ruas tulang belakang itu yang ini ya, yang di punggung itu ya. Nah, itu disebut sebagai tulang pendek. Tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif karena pertumbuhan terbatas membantu otot hanya dapat digerakkan oleh otot. Yang bergerak itu ototnya ya, dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nomor 17. Tulang dan zat perekatnya lebih banyak daripada zat kapur terdapat pada ini ada di tempurung lutut yang banyak zat perekatnya buat ngelem atau buat menyatukan antara tulang paha atas dan tulang paha dan kaki bawah. Jenis otot polos terdapat organ-organ berikut kecuali tentu saja di jantung ya, karena jantung punya otot sendiri yaitu otot jantung gitu. Kelainan pada tulang belakang yang terjadi akibat kebiasaan bawa beban terlalu berat sehingga punggung menyebabkan membungkuk. Nah, membungkuk kemarin adalah kifosis atau lordosis atau skoliosis. Kalau rakitis itu kan kemarin kekurangan vitamin D. Skoliosis itu yang bentuknya seperti S, bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri. Kifosis itu yang bongkok, lordosis yang tegaknya terlalu tegak ke depan. 19. Nyamuk adalah satu hewan yang mampu berjalan di atas air. Prinsip yang dimanfaatkan nyamuk tersebut adalah apa? Karena adanya tegangan permukaan air. Jadi tegangan permukaan air yang besar berbanding terbalik dengan tegangan atau gaya yang diberikan sama nyamuk karena dia kecil gitu. Jadi dia bisa mengapung. Pernyataan yang mendukung ikan untuk melakukan berbagai gerakan. Nah, kemarin ikan berbentuk torpedo ya. Terus sirip. Nah, sirip untuk manuver seperti itu. 1, 2 dan 4. Streamline itu biar untuk menghambat
dalam streamline itu kayak ikan ini, ikan Nemo gitu kan bentuknya, streamline namanya. Jawabannya adalah D. 21. Berdasarkan fungsi tubuh, bentuk untuk melakukan aktivitas gerak, hewan berikut memiliki otot paling elastis. Nah, paling elastis itu kalau gerakannya atau kalau otot elastis itu kalau gerakannya lincah. Nah, kira-kira dari keempat hewan ini yang gerakannya lincah itu mana? Kijang atau burung? Yang paling elastis adalah kijang ya. Dia dapat berlari dengan cepat gitu. Kalau burung itu hanya bagian-bagian sayapnya saja yang elastis kayak gitu. 22. Pasangan antara nama gerak dan jenis perangsangan yang dipengaruhi oleh tabel berikut yang benar adalah geotropisme, zat kimia itu salah. Kalau geo itu berarti gaya gravitasi. Hidrotropisme, getaran itu salah. Kalau hidro itu adalah air. Termonasti, suhu, betul. Niktinasti itu bukan sentuhan tapi gelap terang. 23. Gerak nasti ditunjukkan oleh yang namanya nasti itu gerakan nasti itu maksudnya adalah gerakan yang dipengaruhi yang tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Gerakannya kemana itu tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Nah, contohnya seperti nomor 1, 2, dan 3. Karena kalau yang 4 itu gerakannya dipengaruhi oleh rangsang, baik itu rangsang gravitasi maupun rangsangan air. Seperti itu. Jawabannya A. Nah, ini pohon ada gerak yang menuju ke bumi. Masuk ke bawah gitu ya. Tadi karena adanya gravitasi ya, maka disebut sebagai geotropisme. Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsang berupa perubahan kadar air dalam sel sehingga terjadi pengurutan yang tidak merata disebut sebagai gerak higroskopis. Tuh ya, sekian dari Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.